Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarizal Hermanto Putra. NPM saya 241201313118. Perkenalkan, nama saya Revi Aulia Ramadhani dengan NPM 2412011266. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanida Sekali Sandria dengan NPM 2452011105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NPM 2412011596. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Noval Sidik dengan NPM 2412011568. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fori Baginda Rozi, NPM 2452011132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam golongan ahli waris menurut hukum perdata. Jadi, hukum waris perdata di Indonesia itu diatur dalam KUH Perdata atau hukum BW, di mana hukum ini mengatur tentang perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Kemudian dalam KUH Perdata, pewarisan hanya dapat terjadi karena adanya kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 830 KUH Perdata. Selanjutnya di dalam hukum perdata ini terdapat asas-asas penting, yaitu asas individualitas, yang dimana asas ini artinya ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok. Yang kedua itu ada asas bilateral. Jadi dalam asas ini hak waris dapat berasal dari garis keluarga ayah maupun ibu. Selanjutnya ada asas perderajatan, yang artinya keluarga yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris akan didahulukan dibanding yang lebih jauh. Selanjutnya itu ada 4 macam golongan ahli waris dalam hukum perdata. Yang pertama itu ada golongan 1, yang isinya itu ada suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anaknya dan keturunannya, yang dimana golongan 1 ini memiliki hak waris utama. Yang kedua tuh ada golongan kedua, yaitu orang tua, saudara kandung serta keturunan saudara. Yang ketiga tuh ada golongan ketiga, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas seperti kakek dan nenek. Selanjutnya itu ada golongan 4, yaitu keluarga sedarah ke samping. Contohnya itu seperti paman, bibi, dan sepupu. Saya di sini akan menjelaskan kedudukan khusus dalam hukum waris perdata. Kedudukan ahli waris dalam KUH Perdata. Menurut pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar pernikahan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Jika tidak ada ahli waris, maka harta peninggalannya menjadi milik negara. KUH Perdata membagi ahli waris menjadi 4 golongan, di mana golongan yang lebih dekat akan menutup golongan yang lebih jauh. Selanjutnya ada kedudukan khusus dalam hukum waris perdata. Hukum perdata juga mengatur kedudukan khusus bagi anak keluar kawin, anak angkat, dan penggantian tempat ahli waris. Anak keluar kawin yang diakui sah berhak menerima warisan, tetapi bagiannya tidak sama dengan anak sah. Anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris menurut KUH Perdata. Anak angkat hanya dapat memperoleh warisan melalui hibah atau wasiat dari orang tua angkat ya. Penggantian tempat memungkinkan cucu menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUH Perdata memberikan aturan khusus terhadap pihak-pihak tertentu dalam pembagian warisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan ahli waris dalam hukum adat. Hukum waris adat adalah aturan yang mengatur penerusan dan peralihan harta warisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, berbeda dengan KUH Perdata, hukum waris adat umumnya tidak tertulis, tetapi tetap hidup dan ditaati masyarakat adat. Dalam hukum waris adat terdapat beberapa asas pokok, yaitu yang pertama adalah asas kolektivitas, yaitu harta warisan sering dimiliki bersama oleh kerabat. Yang kedua adalah asas musyawarah, yaitu pembagian warisan dilakukan melalui mufakat keluarga. Yang ketiga adalah asas kebersamaan, yaitu warisan digunakan untuk kepentingan dan keberlangsungan keluarga. Nah, pewarisan dalam hukum adat dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup, misalnya melalui hibah kepada anak-anak. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan dan pewarisan dalam hukum adat. Sistem kekerabatan. Yang pertama adalah patrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki.
Contohnya adalah Batak, Bali, dan Lampung. Yang kedua adalah matrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan. Contohnya adalah Minangkabau. Yang ketiga adalah parental atau bilateral, yaitu garis keturunan dari kedua pihak, ayah dan ibu. Contohnya adalah Jawa, Sunda, dan Dayak. Sistem pewarisan. Sistem individual, warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris. Sistem kolektif, harta warisan dimiliki dan dimanfaatkan bersama. Sistem mayorat, warisan diberikan kepada satu anak tertentu. Biasanya adalah anak tertua. Selanjutnya ada sistem patrilineal dan matrilineal dalam penentuan ahli waris. Definisi sistem patrilineal dalam penentuan ahli waris. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki. Kedudukan laki-laki sangat dominan, terutama dalam pewarisan. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan ahli waris utama. Contohnya masyarakat adat Batak Toba. Hak waris utama diberikan kepada anak laki-laki. Anak laki-laki sulung dan bungsu mendapat hak waris. Anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan. Dan jika tidak ada anak laki-laki, warisan diberikan kepada kerabat laki-laki dari pihak ayah. Selanjutnya ada sistem matrilineal dalam penentuan ahli waris. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan. Anak perempuan menjadi ahli waris utama, terutama terhadap harta pusaka. Anak laki-laki lebih berperan sebagai pengelola atau pemangku adat. Contohnya masyarakat adat Minangkabau. Harta warisan dibagi menjadi harta pusaka tinggi diwariskan turun-temurun melalui garis ibu. Harta pusaka rendah, harta hasil pencarian keluarga yang dapat diwariskan kepada semua anak. Ciri pewarisannya, harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan secara kolektif dan tidak dibagi-bagi. Anak perempuan memiliki hak pakai terhadap harta pusaka. Anak laki-laki bertugas menjaga, mengurus, dan mengawasi harta pusaka. Di sini saya akan menjelaskan sistem parental dan bilateral dalam penentuan ahli waris. Pengertiannya, sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Semua anak berhak menerima warisan dari orang tuanya. Contoh masyarakat adat Jawa. Ada masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan parental dan hak waris diberikan kepada semua anak baik laki-laki maupun perempuan. Cara pembagian waris. Yang pertama ada sepikul segendong. Anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Perbandingannya 2:1. Yang kedua ada segar semangka atau dum-dum kupat, yaitu anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, perbandingannya 1:1. Ciri pewarisan dalam adat Jawa. Yang pertama ada pewaris dapat dilakukan saat pewaris masih hidup melalui lintiran, pengalihan hak milik langsung, ada acungan, penunjukan bagian waris, dan yang ketiga ada weling atau wekas, pesan terakhir sebelum meninggal. Dan yang kedua ada pembagian waris biasanya dilakukan setelah upacara 1000 hari. Ada juga mengenal ahli waris pengganti yaitu cucu pengganti kedudukan orang tua yang telah meninggal. Dan prinsip utama kerukunan dan musyawarah keluarga. Sistem parental atau bilateral lebih menekankan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Selanjutnya ada perbandingan antara hukum waris kawal perdata dengan hukum waris adat. Di dalam hukum waris kawal perdata, ahli waris itu ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang menggunakan sistem perderajatan yang hierarkis, dan semua anak laki-laki maupun perempuan itu memperoleh bagian yang sama. Nah, hukum waris kawal perdata ini bersifat tertulis, seragam, dan terkodifikasi. Sedangkan pada hukum waris adat, penentuan ahli waris bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Pada sistem patrilineal, anak laki-laki dihitung sebagai ahli waris utama. Pada sistem matrilineal, anak perempuan sebagai ahli waris utama harta pusaka. Dan pada sistem parental atau bilateral, semua anak diakui sebagai ahli waris. Hukum waris adat ini bersifat tidak tertulis dan berbeda pada tiap daerah. Selanjutnya adalah implikasi dan persinggungan. Dalam implikasinya di masyarakat modern, sering terjadi dualisme hukum antara hukum waris adat dan hukum waris perdata.
yang sering memunculkan sengketa waris. Nah, dan persinggungan dan titik temunya itu ada pada KUH Perdata dan Hukum Adat yang sama-sama mengakui anak kandung sebagai ahli waris utama. Kedua sistem ini juga mengenal ahli waris pengganti, yaitu cucu yang menggantikan orang tua yang telah meninggal. Putusan Mahkamah Agung nomor 179 tahun 1961 juga menjadi jembatan penghubung antara hukum adat dan KUH Perdata. Nah, dalam perkembangan praktiknya itu ada beberapa kasus adat Batak dan Bali yang anak perempuannya mulai diakui sebagai ahli waris. Hukum adat juga bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata dan Hukum Waris Adat memiliki perbedaan dalam menentukan ahli waris dan sistem pembagian warisan. KUH Perdata menekankan kesetaraan hak berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, sedangkan Hukum Waris Adat menyesuaikan dengan sistem kekerabatan yang berlaku, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Meskipun demikian, perkembangan hukum dan putusan Mahkamah Agung telah mendorong adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat diperlukan agar terciptanya keadilan tanpa menghilangkan nilai budaya dan adat dalam masyarakat Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.